Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan berjumpa lagi di pembahasan soal-soal untuk latihan di SMA Plus, persiapan masuk SMA Plus YASOP maupun DEL ya. Nah, jadi kita akan coba bahas soalnya di sini. Oke, kita akan bahas. Jangan lupa untuk terus berbagi dengan cara share soal ini kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang lain belajar. Oke? Oke, nah kita coba mulai di soal yang pertama ya. Nah, di sini bisa kita lihat soalnya ya. Nah, dilihat gambar AC-nya 6, AB-nya 8, CD-nya 26, sudut BAC-nya 90 derajat, sudut DBC-nya 90 derajat, BC-nya adalah P dan BD-nya adalah Q. Maka P tambah Q, A34, B24, C-nya 14, D-nya 10. Nah, kita akan coba jawab ya kan. Nah, ini di sini untuk gambar ini kalau kita perhatikan ada sudut 90 derajat, maka berlaku segitiga atau konsep segitiga siku-siku yaitu rumus Pitagoras. Nah, kita lihat dulu untuk kita mencari yang pertama adalah nilai daripada P ya. Nah, berarti nilai P berarti kita lihat ya kan, kita lihat segitiga A, B, C ya. Nah, berarti di sini P kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, P kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, P kuadrat berarti 64 tambah 36. Nah, jadinya P kuadrat sama dengan 100, maka P-nya adalah 10. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita mau cari adalah nilai Q ya. Nilai Q berarti lihat segitiga DBC. Nah, DBC juga siku-siku, siku-siku DB ya. Nah, berarti Q kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, CD kuadrat 26 kuadrat dikurang CD-nya tadi kan adalah P, berarti 10 kuadrat. Nah, 6 ini berarti 26. 26 berarti 676 ya. Coba ya, kita lihat dulu 676. Benar nggak 676? 26 kita kalikan dengan 26. Berarti sekitar 676 ya. Dikurangi dengan 100, maka ini adalah 576. Nah, itu adalah Q kuadrat. Nah, Q-nya berarti akar 576. Q adalah 24. Nah, jadi Q-nya sudah kita peroleh. Nah, pertanyaannya kan P ditambah Q. Nah, P ditambah Q berarti P-nya 10, Q-nya 24, maka total 34. Nah, jawabannya adalah A. Itu dia untuk soal yang pertama di pembahasan latihan untuk SMA plus DEL dan YASOP ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Oke, next kita masuk di soal nomor 2. Panjang diagonal suatu persegi adalah akar 162 cm. Maka keliling persegi tersebut adalah berapa cm? A32, B36, C40, D48. Nah, ini kita coba jawab ya kan. Nah, diagonal persegi panjang, ingat diagonal bukan diagonal persegi, diagonal persegi itu rumusnya adalah S akar 2. Nah, S itu adalah panjang panjang sisi gitu ya. Nah, itu dia. Nah, berarti diagonal persegi adalah S akar 2 berarti sama dengan akar 162. Karena katanya panjang diagonalnya akar 162. Berarti S akar 2 sama dengan 9 akar 2 kan gitu kan. 81 kali 2 berarti S-nya 9 akar 2 per akar 2. Maka S-nya adalah 9. Nah,
karena ditanya keliling, keliling persegi, rumusnya kan ada itu 4S, ya berarti 4 dikali 9 sama dengan 36 cm. Maka jawabannya adalah B gitu. Bisa ya? Nah oke, next kita lanjut nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya. Suatu lingkaran berpusat di 2,1 jika titik A min 1,3 terletak pada lingkaran itu, maka jari-jarinya adalah. Nah, jadi persamaan lingkaran kita coba jawab di sini. Persamaan lingkaran dengan pusat, misalnya dengan pusat A yaitu P, Q, maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang P kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi berarti karena di sini katanya pusatnya 2,1, pusat 2,1 artinya P-nya 2, Q sama dengan 1. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena lingkaran ini di sini katanya ada terletak sebuah titik, yaitu titik A min 1, min 3. Maka ini kita langsung substitusi ya ke persamaan lingkaran. Nah, kenapa? Karena dia terletak. Nah, berarti jadinya ini X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi berarti ini jadinya min 1, min 1 dikurangi dengan 2 kuadrat ditambah min 3 kurang 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini jadinya kan 9 baru tambah 16 sama dengan R kuadrat. Nah, berarti R kuadratnya 25, maka R-nya adalah 5. Nah, jadi pertanyaannya adalah jari-jari, maka jawabannya adalah C gitu. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next kita masuk di soal nomor 4. Diketahui A, himpunan A, yaitu anggotanya A, I, U, dan himpunan B anggotanya 3 dan 5, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah 5, 6, 8, 9. Nah, ini sebenarnya sangat mudah adik-adik pahami. Ingat, ini di himpunan. Kalau dikatakan misalnya di sini anggota A-nya adalah A, I, U, artinya banyak anggota himpunan A adalah 3. Sedangkan B anggotanya adalah 3 dan 5, maka banyak anggota himpunan B adalah 2. Nah, kalau ditanya banyak pemetaan dari B ke A, maka ini adalah banyaknya anggota A, anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi NA pangkat NB. Sehingga diperoleh, nah 3 pangkat 2 yaitu 9. Seperti itu dia. Nah, jadi kalau dari B ke A banyak pemetaan dari A ke B. Nah, jadi ini jadinya NB pangkat dengan NA. NB-nya 2, NA-nya 3. Ini jawabannya 8. Seperti itu kira-kira pemahamannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, nah berikutnya kita lihat ya. Nah, di sini suatu fungsi dari R ke R real dinyatakan dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Jika F2 adalah H, maka FH sama dengan titik A26, B25, C24, D15. Nah, jadi ini kita coba jawab. Nah, fx-nya adalah x kuadrat tambah 1. Nah, di sini katanya jika F2 sama dengan H, maka ditanya adalah FH. Oke, di sini berarti pertama kita cari dulu berapa F2-nya. F2-nya berarti 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 yaitu 5. Sehingga katanya F2 itu sama dengan H gitu ya. Nah, di sini berarti
F2-nya adalah 5 kan? F2-nya adalah 5. Nah, F2-nya adalah 5. Nah, berarti hanyalah itu. Oke, berarti yang ditanya adalah FH. Karena hanya adalah 5, ya kan? Karena hanya adalah 5, berarti ini jadinya F5. Kan gitu. F5, maka kita masukkan F5 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 1. Nah, 25 tambah 1 adalah 26. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itulah kira-kira pemahamannya. Mudah-mudahan bisa dijawab contoh-contoh yang mirip ya. Oke, di soal yang terakhir kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 6 ya. Diketahui U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan barisan aritmatika dengan U1 sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Maksudnya B ini beda ya. Tentukan nilai dari 2020 per akar U1 tambah akar U2 tambah 2020 per akar U2 tambah akar U3 tambah 2020 per akar U3 tambah akar U4 tambah titik-titik tambah 2020 per akar 120 tambah akar 121. Nah, A 12120, 12793, 1410, 20202. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana ini mungkin adalah soal-soal mengenai pola bilangan yang perlu kita pahami. Nah, ini katanya A-nya adalah 1, sedangkan B-nya adalah 3. Nah, kita ingat rumus UN pada aritmatika adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, berarti UN A-nya 1 tambah N kurang 1 kali 3. Nah, ini 1 tambah 3N kurang 3, maka ini 3N dikurang 2. Itulah rumus UN. Nah, berarti kalau kita cari yang pertama di sini, U1 jelas adalah 1, U2 adalah 4, U3 adalah 7, ya kan? U4 sama dengan 10, U5 sama dengan 13 gitu. Jadi beda-beda 3. Nah, jadi kalau kita ikuti soal ini berarti kan 2020 karena ada sebanyak 2020 saya bisa keluarkan ini 2020 gini. 2020 buka kurung gitu kan. Nah, ini jadi 1 per gitulah. Akar U1 tambah akar U2 tambah 1 per akar U2 tambah akar U3 tambah titik terus sampai dengan 1 per akar 120 U20 tambah akar U121 gitulah kira-kira. Paham ya? Nah, jadi kita keluarkan 2020-nya dulu. Nah, baru ini kita kerjakan. Kalau kita kerjakan ini kan berarti kita kali sekawan ini. Nah, ini kita kali sekawan. Jadinya 2020 kali. Nah, ini kalau kita kali sekawan, berarti kan misalnya di sini saya buat nih. Ini. Berarti kan saya coba 1. Karena ini nggak mungkin dikerjakan semua gitu. Jadi 1 per akar U1 tambah akar U2. Ini kan kita kali jadi akar U1 dikurang akar U2 per akar U1 dikurang akar U2. Nah, ini jadinya akar U1 dikurang akar U3 per di sini U1-nya kan berapa tuh? U1-nya adalah 1. Kurang di sini jadinya 4 ya. Nah, oke. Akar 4 ya kan. Oke, 1 dikurang. Nah, hilang akarnya kan hilang ini. Karena ini akar jadinya U1 kurang U2 kan. U1 dikurangi dengan U2 gitu. Jadinya berarti 1 dikurang A4. Nah, jadi di sini jadinya kita buat akar U1 dikurang akar U3 per negatif 3. Tambah lagi. Nah, demikian di sini. Ini kita buat juga yang ini. Nah, ini. Berarti kan jadinya di sini kita buat jadinya akar U2, ya kan? Akar U2
kemudian berarti U2 dikurangi dengan akar U3 ya. Ini akar U2 ini. Ini U2. Oke, ini kok U2. Di sini akar U3 gitu ya. Nah, ini kita masukkan U2-nya kan 4, U3-nya 7, berarti min 3 juga. Dan seterusnya. Ya kan? Karena sama dia nih. Nah, ini jadinya 2020, perhatikan. 2020 kali ini, karena ini semua nanti min 3 sampai ke ujung sana, maka ini kita buat jadi min 3 di sini. Kita keluarkan min 3-nya. Tinggallah di sini U1 dikurang akar U2 ditambah akar U2 dikurang akar U3 ditambah akar U3. Nah, ini terus sampai di sini kurang akar U4 dan seterusnya sampai nanti di sini min akar 121 gitu. Jadi sampai ke ujung karena dia kan 120 dengan 121. Jadi kita buat ini. Ini sama ini habis nih. Nah, ini habis dengan ini habis dengan ini. Jadi saling mematikan. Tinggallah nanti min 2020 dibagi 3 kali akar U1 dikurang akar U121. Ini U121 ya. Nah, ini dia. Jadi min 2020 per 3 kali. Nah, ini 1. Nah, 121 kita cari dulu U121. U121 ya. Oke. U121 berarti 3 kali 121 berarti berapa itu? 3 kali 121. Oke. 121 dikali 3 berarti 363 ya. 363 dikurang 2 berarti 361. Nah, berarti di sini akar 1 tadi kan dikurang akar 361 kan. Nah, berarti minus 2020 bagi 3 ini jadinya 1 kurang ya, 1 kurang 19. Nah, akarnya kan 19. Jadi min 18, oke? Nah, baru kita lihat di sini coba ya agak sempit. Nah, ini berarti min 2000 sini saya buat min 2020 per 3 kali min 18. Nah, ini kita corek kemari. Berarti di sini min 6 kan? Nah, jadi hasilnya ini min 2 bukan min lagi udah positif ya. Jadi jadinya di sini 2020 kali 6. Berarti sekitar 120. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Nah, oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami, oke? Nah, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal-soal seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Salam para bintang.